Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bu Maya Sihaan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi Project Based Learning Epidemiologi Gizi mengenai konsumsi buah dan sayur. Dalam presentasi ini, kami menganalisis konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Untuk latar belakangnya, sayur dan buah sangat penting sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat untuk mencegah penyakit tidak menular. Sayangnya, konsumsi masyarakat masih rendah. Data Susenas 2023 menunjukkan hanya 3,3% penduduk yang mengonsumsi lebih dari 5 porsi per hari. Bahkan menurut SKI 2023, sekitar 96,7% penduduk belum cukup konsumsi buah dan sayur. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ini selanjutnya yaitu metode. Data yang kami gunakan berasal dari SKI 2023. Indikator yang kami hitung mencakup prevalensi, rasio jenis kelamin, case fatality rate, crude mortality rate, hingga odds ratio. Semua data dianalisis menggunakan pendekatan epidemiologi gizi. Oke, boleh di next. Selanjutnya yaitu hasil prevalensi kurang konsumsi buah atau sayur. Dari total 270 juta penduduk, 96,7% atau sekitar 261 juta orang belum mencukupi konsumsi buah dan sayur. Ini menunjukkan masalah gizi yang sangat luas di masyarakat. Oke, selanjutnya boleh di next. Jadi selanjutnya itu hasil proporsi kurang konsumsi pada usia 15 sampai 19 tahun. Pada kelompok usia 15 sampai 19 tahun, sebanyak 68% atau 8,84 juta remaja hanya mengkonsumsi kurang dari 2 porsi buah atau sayur perharinya. Ini menunjukkan pola makan tidak sehat serta sudah terjadi sejak usia muda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hasil rasio laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data, 8,6% laki-laki dan 8,5% perempuan tidak mengkonsumsi buah dan sayur sama sekali. Jika dihitung, rasio antara keduanya adalah 1,03:1 atau hampir seimbang. Boleh di next. Selanjutnya CFR dan CMR. Case fatality rate akibat konsumsi rendah buah dan sayur terhadap penyakit jantung mencapai 2,23%. Sementara crude mortality rate sebesar 0,457 kematian per 1000 penduduk, menunjukkan bahwa konsumsi rendah ini tetap berkontribusi pada beban kematian secara nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada ASDR usia 15 sampai 19 tahun. Untuk usia 15 sampai 19 tahun, angka kematian akibat konsumsi rendah buah dan sayur mencapai 3.808 jiwa per tahun. ASDR-nya adalah 0,294 per 1000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa resiko kesehatan sudah muncul sejak remaja. Boleh di next. Odds ratio dan CI selanjutnya kami menghitung odds ratio atau rasio peluang untuk melihat seberapa besar pengaruh faktor ekonomi terhadap konsumsi buah dan sayur. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kelompok ekonomi terbawah memiliki resiko 2,57 kali lebih besar untuk tidak mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan kelompok ekonomi tertinggi. Confidence intervalnya berada di antara 2,3 sampai 2,85 yang artinya hasil ini signifikan secara statistik karena tidak melewati angka 1. Boleh di next. Interpretasi dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih belum mencukupi konsumsi buah dan sayur sesuai anjuran. Pola ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga sejak usia remaja dengan 68% remaja usia 15 sampai 19 tahun hanya mengonsumsi kurang dari 2 porsi per hari. Tingkat konsumsi rendah ini hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, kelompok ekonomi rendah menunjukkan resiko yang jauh lebih besar. Meskipun konsumsi rendah buah dan sayur bukan penyebab utama kematian, data CFR, CMR, dan ASDR menunjukkan bahwa pola makan ini tetap berkontribusi terhadap beban penyakit kronis seperti jantung dan obesitas. Kesimpulannya, konsumsi buah dan sayur di Indonesia masih sangat rendah dan terjadi merata di sebuah kelompok.
Edukasi gizi dan peningkatan akses pangan sehat harus diperkuat agar masyarakat memiliki pola makan lebih seimbang. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.